Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Overview Ekonomi Internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional. Yang pertama, ekonomi internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi, sehingga permasalahan yang timbul di dalamnya tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang ada dalam penerapan ilmu ekonomi. Kedua, penyebab munculnya permasalahan tersebut karena tingginya permintaan serta penawaran terhadap kebutuhan dan juga keinginan yang bersifat tanpa batasan. Ketiga, di antara permasalahan yang dimaksud adalah masalah pemilihan produk dan kelangkaan produk, baik yang berupa barang maupun berupa jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Keempat, negara-negara dunia belum mampu memproduksi semua barang dan kebutuhan sendiri karena harus menerima bantuan dari negara lain. Selanjutnya, contoh ekonomi internasional. Yang pertama pada negara Cina. Cina merupakan negara dengan tingkat perekonomian nomor 1 di dunia tetapi tidak memiliki SDA. Kedua, Singapura. Singapura tercatat sebagai ekonomi paling kompetitif di dunia dalam peningkatan tahunan dirilis oleh perusahaan riset AMD. Ketiga, Indonesia. Indonesia negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah tetapi belum bisa memanfaatkan secara optimal. Yang keempat, Amerika. Amerika merupakan salah satu raksasa perekonomian dunia dengan Cina, namun Amerika tidak bisa melepas dari sektor impor. Selanjutnya, faktor-faktor negara melakukan hubungan internasional. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kedua, kelebihan produksi dalam negeri. Ketiga, keinginan memperoleh keuntungan dan peningkatan pendapatan negara. Keempat, perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kelima, adanya perbedaan kemampuan penguasaan iptek. Keenam, terjadinya era globalisasi. Selanjutnya, globalisasi membawa konsekuensi. Yang pertama terletak pada kondisi pasar. Kondisi pasar yang terbuka atau liberasi pasar dan banyaknya arus transfer uang yang semakin canggih berkat teknologi terkini. Kemudian terletak pada perusahaan multinasional. Munculnya perusahaan yang bersifat multinasional yang membawa dampak ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap negara lain. Kemudian persaingan antar negara. Timbulnya persaingan yang semakin ketat antar negara dan juga perusahaan dan usahanya meningkatkan suatu produk, kinerja, keefektifan, dan efisien. Selanjutnya, manfaat ekonomi internasional. Yang pertama, dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri karena adanya perbedaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan lainnya. Kedua, dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, kemungkinan transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen. Keempat, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want to reach 1 million likes. So please subscribe. Okay, thank you.